Tinggal sebulan lagi sebelum pernikahan, aku dengan Meng Zuoyu. Dia malah mau punya anak dengan putra mentornya sangat dihormati. Tinggal sebulan lagi menuju pernikahan. Kau mau punya anak dengan orang lain. Ini konyol, kan? Guru kritis, permintaan terakhirnya. Agar Jingzi punya anak sendiri. Jingzi tak bisa minta bantuan siapa-siapa. Hanya bisa minta padaku. Lagi pula ini hanya bayi tabung reaksi. Tidak akan ada hubungan fisik. Meng Zuoyu, apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Keputusan ini sudah final. Akan kuberi kompensasi nanti. Kompensasi? Sebelum Zituyo, kau pernah pertimbangkan perasaanku. Sudah, Guning Chen. Kapan kau berhenti? Halo? Baik, aku segera ke sana. Aku ada urusan, harus pergi. Aku tahu kau suka anak-anak. Aku janji, setelah anak Jingzi lahir, kita juga akan punya bayi sendiri. Kazuyu, ayah tak sanggup lagi. Lakukan bayi tabung reaksi dulu. Abaikan kakak Nincen. Baik, aku segera ke sana. Meng Zuoyu, ini urusannya. Menikah sebulan lagi. Sekarang aku ingin ganti pengantin. Siapa yang mau? Meng Zuoyu, dia bunga terkenal di sekolah. Hanya aku yang memaksakan diri. Kalau lapar, ku antar makanan. Kalau sakit, ku antar obat. Akhirnya, jadilah pacarku. Bagus bolanya. Kak Chen, kau dewa bagiku. Hari ini kita harus kalahkan mereka dengan telak. Tidak masalah, MS. Halo? Guning Chen, aku lapar. Tidak masalah. Aku antar ke asrama perempuan. Tunggu. Hei Kak Chen, mau kemana? Hari ini akhirnya kita ada waktu. Main beberapa ronde lagi. Aku mau belikan sesuatu untuk Xiaoyu. Kalian main dulu, ya? Hei, Kak Chen. Ayo serang. Ada orang di sana. Guning Chen, minggu depan ulang tahunku. Sahabatku mau rayakan di hotel terbaik Haicheng. Siapkan. Tenang ya, Xiaoyu. Aku pesan VIP terbaik untukmu. Ruang VIP terbaik di Haicheng. 1 malam, minimal 10.000 yuan. Sang Yang, bukankah kau selalu ingin figur ini? 500 yuan, dan itu jadi milikmu. Kau tidak bercanda kan? Kak Chen, ini kan kau beli pakai uang kerja paruh waktu. Seluruhnya 2.000 yuan. Sekarang juga aku transfer. Jangan sampai kau menyesal. Li Chao, kau sering jadi pemain bayaran? Kenal pedagang akun terpercaya. Kak Chen, mau jual akun gamemu? Kau mainkan 6 tahun. Skinnya bernilai 40,50 ribu yuan. Jual, Xiaoyu sebentar lagi ulang tahun. Aku siapkan pesta ulang tahun terbaik. Xiaoyu, aku sudah belikan obat mag untukmu. Bagaimana kau tahu aku sakit ma? Sudah aku tambahkan. WeChat semua penghuni asramamu. Baru tahu kau sakit ma. Minum obat tepat waktu. Tak ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tunggu. Guning Chen, aku tak tahu rasanya menyukai seseorang seperti apa. Tapi aku bisa coba menyukaimu. Kau. Setuju jadi pacarku? Dia setuju. Meng Zuoyu setuju jadi pacarku. Dia setuju. Dia setuju. Meng Zuoyu setuju jadi pacarku. Dulu kukira, meski itu sebongkah es, aku bisa menghangatkannya. Tapi aku lupa, es bertemu panas. Hanya akan mencair jadi air. Orang yang tak mencintai, berusaha sekeras apapun tetap sia-sia. Benar atau tidak? Kak Chen, kau mau ganti pengantin? Pasti cuma bercanda. Siapa yang tak tahu? Kak Chen sangat mencintai Meng Zuoyu. Mana mungkin dia ganti pengantin? Halo? Kalau ingin ganti pengantin, bagaimana dengan aku? Mau ganti pengantin, bagaimana dengan aku? Syaratnya apa? Pertama, masukkan aku ke kontakmu. Jangan hapus aku lagi. Kedua,
ubah namaku. Jadi, istri. Bisa. Tunggu 2 minggu. Aku urus sisanya. Langsung daftar nikah. Meng Zuoyu mau punya anak dengan orang lain. Kalau gitu aku ganti pengantin. Kakak Chen, kok tiba-tiba ingat nelpon aku? Tenang, pernikahanmu bulan depan sudah kuizinkan. Pasti hadir tepat waktu. Nggak usah. Pengantinnya diganti. Aku menelepon untuk tarik undangan. Tiba-tiba dibatalkan? Perasaanmu sama Meng cantik kampus selalu stable? Stabil? Kalau cinta sepihak. Ya memang stabil. Sudahlah, nggak usah dibahas. Jangan lupa datang tepat waktu. Tadi telepon siapa? Lupakan, kamu tarik dulu. Semua undangannya. Pak Lin baru saja meninggal. Aku setidaknya berkabung 1/2 tahun. Nggak bisa nikah? Tenang, pernikahan yang sudah kita pesan akan kubatalkan. Apa yang terjadi? Dia serius banget soal nikah. Kali ini nggak marah. Dia lagi kesal. Masa berkabung selesai? Yingzi juga lebih tenang. Aku akan adakan lagi pernikahannya. Jangan berpikir macam-macam. Enggak. Besok sama Pak Lin. Pergi dulu dia sebut kamu. Besok aku ajak kamu ke pemakamannya. Oke. Besok kamu jemput aku. Apa ini cuma perasaanku? Sejak tadi malam, dia seperti berubah total. Mbak Zuoyu, akhirnya kau datang. Ayahku sudah tiada. Kelak, akankah kita berpisah? Tenang, aku temanimu. Mang Zoyo, sisi lembutmu tak pernah kau tunjukkan padaku. Sudah tidak penting. Aku temani Yingzi. Kau ziarah dulu. Kenapa dia terasa aneh hari ini? Mbak Zuoyu, Kak Ningxian marah. Temani Kak Ningxian, saya. Ini pemakaman ayahku. Jangan ribut. Dia kesal. Tak peduli keadaan. Tak perlu dihiraukan. Bu Guru, turut berduka cita. Kau pacarnya kan? Terima kasih sudah menjenguk Pak Lin. Anak ini hargai pertemanan. Dia usul berkabung 1 tahun untuk Pak Lin. Makanya pernikahan kalian ditunda. Kau sudah sabar. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Anak muda, kau tak sadar. Dia sering tak sengaja bercerita. Saat kau mengejarnya dulu, hal-hal konyol yang kau lakukan. Bahkan belajar masak untuknya. Jangan lihat, dia yang merawat Jingzi. Tapi di hatinya, dari awal sampai akhir, yang disukainya selalu kau. Duluku juga berharap begitu. Tapi kenyataan membuktikan. Ini khayalanku yang sombong. Mungkin. Ayo naik mobil. Ayo naik. Kakak Zuoyu, hanya kau dan ibuku. Bolehkah kita antar ayah ke pemakaman? Kalian keluarga terakhirku. Jingzi, kau bilang apa? Masih hujan di luar. Hujan tidak deras. Dia bisa naik taksi sendiri? Aku antar istri guru dan Jingzi dulu. Nanti aku jemput kau. Pemimpin Zhao. Xiaogu, soal masalahmu sudah kudengar. Hilang kuda. Siapa tahu rezeki. 5 tahun lalu kau menolak. Sekarang mau bergabung dalam rencana penelitianku? 5 tahun lalu, aku dan Meng Zuoyu lepaskan kesempatan ini. Syukurlah, atasan mau menerimaku. Masih mau aku bergabung. Hanya saja, masih ada urusan belum selesai. Mohon atasan, tunggu sebentar. Halo,
Sudah sampai rumah, guru sudah meninggal. Jingji terlalu sedih, makanya tidak bisa menjemputmu. Jangan macam-macam. Tidak apa-apa. Aku sudah sampai rumah. Aku sebentar lagi pergi. Aku demam. Aku mandi dulu. Kak Chen, cepat lihat Ponyo Chen. Asal bersama orang yang disukai, minum bubble tea. Paling biasa pun, terasa sangat membahagiakan. Meng Zuoyu, selama bertahun-tahun, kamu tak pernah tersenyum padaku seperti ini. Tonight, setelah aku pergi, kamu akan bebas. Aku pingsan seharian. Meng Zuoyu belum pulang. Guru sudah meninggal. Kondisi Jingzi tidak baik. Aku akan menemaninya beberapa hari ini. Setelah Jingzi stabil, aku pulang. Ada masalah di rumah, telepon aku. Telepon apa gunanya? Sekarang wajahku pucat pasi. Berdiri di hadapanmu, kamu saja tidak sadar aku sakit. Masihkah bisa berharap kau tinggalkan Lin Jingzi cari aku? Pak Direktur, saya ingin mengundurkan diri. Besok ke rumah sakit. Urus pengunduran diri. Kamu memuji? Ada masalah? Tidak, Direktur. Hanya karena sudah lama di luar. Ingin pulang ke rumah dan akan tinggal di rumah untuk selamanya. Dokter Meng, aku tahu kamu datang demi dia, kerja di rumah sakit kami. Jadi perawat paling bawah. Kamu mengundurkan diri, dia tahu? Ya, aku mengorbankan segalanya demi Meng Zuoyu. Hanya agar bisa lebih banyak menemaninya. Tapi pada akhirnya, segala yang kulakukan hanya adalah bentuk memuaskan diri sendiri. Aku ingat rumah Dokter Meng di sini. Kalau kamu pulang, kalian bakal LDR. Pernah alami. Dengarkan nasihatku. Hubungan jarak jauh takkan berakhir baik. Bukan hubungan jarak jauh, melainkan kita tidak akan bertemu lagi. Kenapa bawa barang rumah sakit pulang? Barang-barang sudah tidak terpakai. Jika Bapak pulang, Bagaimana bisa tak terpakai? Maaf Kak Ningshen, aku tak seharusnya usul punya anak dengan Kak Zoyu. Ayahku sudah meninggal. Aku tak perlu punya anak. Hal-hal sebelumnya, jangan dipikirkan. Hujan deras kemarin. Pulang kehujanan. Tidak enak. Padahal aku cuma bilang, Ki bad mood. Zoyu malah memaksaku dirawatnya. Kamu sudah merepotkannya bertahun-tahun. Zoyu sangat peduli padamu. Apalagi sekarang pernikahan dibatalkan. Percaya atau tidak, dengan satu kataku, Kak Zoyu bisa langsung menikah denganku. kamu tidak main film, sungguh sayang. Bagaimana cara bicara pada Jingji? Kak Zoyu, jangan marah. Kak Ningshen tak suka padaku. Memakaiku, aku tak masalah. Jingji udah jelasin, kamu masih ngeyel. Tidak seru. Gu Ningchen, kalau kamu berani melangkah lagi, maka mulai sekarang, jangan harap aku akan bicara satu patah kata pun denganmu. Hei. Gu Ningchen, siapa istri di ponselmu ini? Aku tanya kamu, siapa istri di ponselmu ini? Dalam ingatan, Mang Zuoyu selalu tenang bagi bunga salju tinggi. Bagaikan bunga salju menjulang. Xiao Yu, dengar, sepupuku pingsan, gula darah rendah. Aku tahu, Mau bilang apa? Bebas. aku masih ada kelas. Aku pergi dulu. Xiao Yu, tak pernah kukira kau cemburu karena aku. Awalnya, aku pasti senang. Sampai tak bisa tidur. Tapi sekarang, sudah terlambat. Kak Zoyu, kamu salah paham. Kami kalah taruhan, jadi ubah catatan kayak gini. Oh ya? Jangan ubah catatan seperti ini lagi. Aku tidak suka.
Jingji lapar, kamu masak. Di dapur, bahan sudah kami siapkan. Masakan ini tidak bisa kubuat. Kuning Chen, kamu tidak habis-habis. Bukannya kamu biasa masak? Hari ini cuma tambah 1 orang. Udah malas. Masih marah soal tabung. Tidak. Kak Zuoyu, jangan marah karena aku. Kakak Ning Chen tak suka padaku, jadi tak mau masak. Aku gak apa-apa. Hanya saja, sayang sekali bahan-bahannya yang sudah kita pilih dengan hati-hati. Kuning Chen, hari ini, apapun alasannya, kamu harus masak makanan ini. Masaklah. Xiaoyu, hari ini aku masak untukmu makanan laut favoritmu. Kenapa kamu tidak makan? Oh, aku sedikit alergi seafood. Alergi? Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku tidak butuh pengorbanan dirimu yang menyentuh diri sendiri. Xiaoyu, Meng Zuoyu, kamu tahu aku alergi seafood, tapi sengaja suruhku masak seafood untuk Lin Jingzi. Kamu bisu. Memang, dari awal sampai akhir kamu tahu, hanya saja tidak pernah peduli. Baik, aku masak. Meng Zuoyu, terakhir kalinya aku masak untukmu. Memasak untukmu. Kak Zuoyu, aku dengar Kak Ning Chen juga suka makanan laut. Kalau dia makan, seharusnya dia tidak marah lagi. Jangan pedulikan dia, aku kupaskan apel untukmu. Kak Ning, masa kamu hebat? Lihat saja sudah enak. Kalau kamu suka makan, nanti sering-seringlah datang. Aku akan menyuruhnya memasak untukmu. Jangan begitu, Ning Chen. Repot. Tidak apa-apa. Dia tak keberatan kan? Tidak apa-apa. Bisa makan sekali ini pun sudah cukup bagus. Makan saja. Kak Ning Chen, kamu juga makan dong. Dia... Tidak apa. Kamu saja yang makan. Dia tidak nafsu. Udang ini pedas. Cepat minum. Pelan-pelan. Kuahnya lebih pedas lagi. Kuning Chen, kamu anak umur 3 tahun apa? Ya, Aku sengaja pilih seafood favoritnya untuk turuti perasaan Jingzi. Kamu kan tak bisa makan seafood, tak bisa makan yang lain. Maksudmu sengaja bikin pedas? Kak Zuoyu, Kak Ning Chen tak suka aku. Lain kali aku tak datang lagi. Tapi jangan bahayakan aku. Kuning Chen, sejak Bapak Lin meninggal, kondisi Jingzi memburuk. Masakanmu enak. Masakan dia beberapa kali. Untuk menyenangkannya, kenapa? Tidak bisa kasihan sedikit? Sudah selesai? Aku pergi. Aku izin kamu pergi. Minta maaf sama Jingzi. Kamu, tanganmu alergi. Kukira kamu kumalergi seafood. Kau tidak boleh menyentuhnya. Harusnya kamu kasih tahu dari awal. Bicara apa gunanya? Kuning Chen, hari ini, apapun alasannya, kamu harus memasak. Kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Rumah sakit. Kalian ada waktu malam ini? Ada yang mau kubicarakan. Boleh. Kami teman sekamar lama tidak kumpul. Lama tidak kumpul. Kejadian kemarin salahku. Aku pesan restoran untuk malam ini. Ayo pergi. Janji makan sama teman sekamar. Gak ada waktu. Guning Chen, kamu ini tidak habis-habis. Sudah minta maaf. Mau apa lagi? Sudah 5 tahun lulus. Belum pernah hangout bareng. Kenapa baru mau kumpul hari ini? Kalau kesal, katakan langsung. Tak perlu cari alasan konyol seperti ini. Sejak bersama Meng Zuoyu, duniaku berputar mengikutinya. Pulang kerja, langsung masak untuknya. Selama 5 tahun penuh, aku tak punya ruang pribadi. Mulai sekarang,
Aku harus punya hidupku sendiri. Kalau kamu berpikir begitu, aku tak bisa berbuat apa-apa. Kak Chen, di sini. Makan. Kak Chen? Lulus kuliah sudah 5 tahun. Baru kali ini, kamu ajak kami mainan, kan? Ada masalah? Tidak apa-apa. Aku rencana pulang kampung untuk menikah. Mungkin ini terakhir kali kita kumpul. Ini, datang ke pernikahanku. Loh, Kak Chen, kamu serius kemarin? Mau putus sama si cantik kampus, lalu pulang cari orang dinikahin. Iya, Kak Chen. Sejak kuliah, setiap kali kita main game, begitu Meng Zuoyu kirim pesan, langsung tinggalkan HP dan pergi. Uang saku 2.000 yuan, 1.900 yuan dipakai. Beli tiket konser Meng Zuoyu. Sisanya untuk taksi, antar dia pulang. Sampai sekarang, setelah susah payah mau menikah, kamu tega melepasnya? Kak Chen. Ya, tega. Menyukai Meng Zuoyu selama ini. Sudah jadi naluriku. Bisa berbuat sesuatu untuknya. Sudah membuatku bahagia lama. Tapi sekarang, meski berat hati, harus bisa melepas. Aku berniat pindah kota, memulai hidup baru. Aku sudah pesan tiket pesawat untuk besok malam. Ayo. Apa? Tiket pesawat besok malam? Apa katamu? Tiket pesawat untuk besok malam? Sudahlah, tidak peduli. Ikut aku ke rumah sakit. Jangan mendekat. Siapa mendekat akan kubunuh. Letakkan ponsel itu. Mbak Zuoyu, tolong aku. Cepat, Mbak Zuoyu. Meng Zuoyu, kau membunuh istriku. Hari ini akan kubuat pacarmu membayar nyawa. Kukatakan sekali lagi, kematian istrimu tak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Lihat baik-baik. Orang yang kugenggam ini barulah pacarku. Hanya dengan menukar sandera pacarku, tujuanmu baru tercapai. Dia membawaku ke sini. Hanya untuk menukarkanku. Lin Jingzi. Aku sudah menguntit kalian beberapa hari ini. Kau selalu sama dia. Kalau bukan pacarmu, siapa dia? Percaya atau tidak, bahkan jika kau membunuh, sandramu, bagiku, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ning Chen, kamu yang menukar Jingzi. Tak peduli siapa pacarmu, hari ini akan kuhabisi kau. Lepaskan aku! Ning Chen, kau tidak apa-apa? Aku akan hentikan pendarahanmu sekarang. Mbak Zuoyu, leherku sakit sekali. Apa arterinya terluka? Ning Chen, tunggu sebentar. Aku bawa Jingzi periksa dulu. Sakit kan? Setelah merasakan sakit, baru tahu harus melepaskan. Meng Zuoyu. Meng Zuoyu, mari kita putus. Meng Zuoyu, ayo, kita putus. Apa? Kuning Chen bilang apa? Ulangi. Kak Chen, aku tahu kau tak suka padaku. Tapi kau tak bisa karena Kak Zuoyu. Selamatkan aku dulu yang lebih parah. Lalu ancam Kak Zuoyu untuk putus. Nyawa manusia di matamu tak lebih penting dari cemburumu. Hurrah? Kuning Chen, bisa berhenti ributkan hal yang gak masuk akal? Saya dokter. Selamatkan pasien tugas saya. Kalau Jingzi lukai arterinya, kau bisa tanggung jawab? Aku anggap tidak mendengar ucapanmu barusan. Mulai sekarang, jangan gunakan hal sepele untuk bercanda soal putus. Bercanda? Meng Zuoyu, setelah besok malam kau akan tahu. Apakah ini bercanda? Xiaoyu, lihat foto pernikahan kita. Miring tidak? Cuma foto biasa, gantung saja semaumu. Tahukah kamu, aku bermimpi menunggu hari ini. Dulu ku gantung foto pernikahan ini dengan tanganku sendiri di dinding. Sekarang biarkan aku melepaskan hubungan ini dengan tanganku sendiri. Sejak Meng Zuoyu setuju jadi pacarku, aku hampir tak sabar tiap saat untuk pamer ke seluruh dunia. Tapi Meng Zuoyu tidak suka mencolok. Aku cuma beli satu set piyama pasangan.
Tapi bahkan piyama ini disimpannya di lemari selama 5 tahun dan tidak pernah dipakai sekalipun. Wah, ini semua baju baru kan? Xiaogu tidak mau ini lagi. Bolehkah aku minta ini? Bibi Wang, kalau suka, silakan ambil. Anak muda zaman sekarang ini sungguh boros. Baju baru saja dibuang. Piyama ini kenapa terlihat sangat familiar? Foto pernikahan sudah habis dibakar. Aku juga harus pergi. Kuning Chen, apa yang kau bakar? Apa yang sedang kamu bakar? Hanya sampah tak terpakai. Sampah nggak terpakai. Buang di luar. Jangan bakar di dalam rumah. Aku nggak suka baunya. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu mau pergi dinas? Sudah berhenti kerja. Masih pergi dinas? Oh iya, benar. Dia mungkin tak pernah membayangkan suatu hari akhir akan meninggalkannya dengan sukarela. Kapan kamu berangkat? Pesawat malam ini. Maaf tentang kejadian di rumah sakit. Terima ini. Anggap saja masalah ini sudah selesai. Xiaoyu, air bak mandi sudah disiapkan. Oh, aku tahu. Hei, tolong lihat 2 jam tangan ini untukku. Ini hadiah untukku. Aku mau satu saja. Setiap tidur aku pakai ini. Ulang tahun Jingzi sebentar lagi. Ini ku beli untuknya. Hadiah ulang tahun. Tolong bantu aku pilih. Beli keduanya. Biar Jingzi lihat mana yang dia suka. Ternyata satu pun bukan untukku. Pertama kali dalam bertahun-tahun. Dia memberiku hadiah tanpa diminta. Barang sisa pilihan orang. Ini juga sisa pilihan orang lain. Oh ya, kondisi Jingzi kurang baik. Aku udah ajukan cuti. Rencananya mau nemenin dia lama-lama. Jangan mikir macam-macam ya. Putuskan sendiri. Tak perlu tanya aku. Chan, Jingzi anak guru kita. Setelah guru meninggal, kondisinya buruk. Kondisinya buruk. Setelah ku tunggu melewati ini, semuanya akan baik. Nanti ku imbangi ya. Poli? Nanti. Sayangnya, kita sudah tak punya masa depan lagi. Bicarakan nanti saja. Ruang ini, apa ada yang kurang? Ataukah ini hanya perasaanku? Kenapa kamu cuma makan ini? Punyaku mana? Tak kubuat. Kamu masih marah tentang rumah sakit? Bukankah tadi aku sudah minta maaf padamu? Kamu maksud apa? Tidak. Buru-buru ke bandara. Tak ada waktu. Oh begitu ya? Nanti aku antar ke bandara. Tak perlu buru-buru. Jadi tak perlu buru-buru. Jingzi, kamu kenapa? Ya, aku segera ke sana. Aku ada urusan mendadak, tak bisa mengantarmu. Pulang kapan? Beritahu, ku jemput. Maaf, Meng Zuoyu. Aku tak akan pernah kembali lagi. Meng Zuoyu, ayo putus. Aku pulang untuk menikah. Rumah tempat kita hidup bersama selama 5 tahun. Mulai sekarang, bukan milikku lagi. Meng Zuoyu, di sisa hidupku, semoga kita tak bertemu lagi selamanya. Meng Zuoyu, awalnya, untuk menambah WeChatmu, aku tambah semua orang di Shimu. Sebagai teman, untuk menjadi orang yang kau sukai, aku tidak tahu kapan aku berubah menjadi sosok yang kubenci. Tapi sekarang, semuanya benar-benar berakhir. Aku kembali. Aku sudah menjelaskan kepada istri guru. Pernikahan berlangsung seperti biasa. Meng Zuoyu, ayo, kita putus. Aku pulang untuk menikah. Guning Chen benar-benar mau putus denganku. Guning Chen, bercanda sekali saja sudah cukup. Kau masih belum selesai ya? Guning Chen.
Dia membakar foto pernikahan kita. Kenapa bawa barang dari rumah sakit? Pulang ke rumah? Barang-barang itu sudah tidak berguna. Ku bawa pulang. Aku berencana untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Aku sudah memesan tiket pesawat untuk besok malam. Meng Zuoyu, ayo kita putus. Dia berkata benar. Dia benar-benar akan putus denganku. Tidak mungkin. Hanya aku yang bisa putus dengannya. Kuning Chen, bagaimana mungkin dia putus denganku? Kaning Chen, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi kamu nggak bisa karena Kak Zuoyu. Selamatkan aku dulu. Lalu ancam Kak Zuoyu dengan putus di matamu. Nyawa manusia belum lebih penting dari cemburumu. Masih marah soal kejadian di rumah sakit? Bukankah aku baru minta maaf? Kamu terus bahas itu. Apa maksudmu? Guning Chen, kamu tidak akan berhenti ya? Aku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Bukankah kamu hanya ingin aku mencarimu? Baik. Aku akan memuaskanmu. Xiao Yu, aku diterima. Nanti kita bisa ke luar negeri bareng. Kuning Chen, aku tahu program ini. Kesempatan langka. Seluruh sekolah cuma sedikit yang bisa lulus. Tapi aku tidak suka hubungan jarak jauh. Jika kamu pergi, mari kita putus. Xiao Yu, rumahmu di Haikeng. Aku ikut ke Haisheng. Ning Chen, terima kasih. Dulu untukmu, aku datang ke kota asing. Baru sadar, yang asing bukan kota, tapi orang di sini. Meng Zuoyu, selamat tinggal. Tiket pesawat Haihing ke Nansheng. Memeriksa tiket berhenti 5 menit lagi. Kuning Chen, kamu di mana? Tunggu, aku temukanmu. Aku akan memberimu pelajaran. Ketemu. Kuning Chen. Jelaskan. Kok bukan Ning Chen? Ada perlu apa? Maaf, aku salah orang. Kuning Chen, kamu di mana? Xiao Yu, burukan. Lin Jingzi mau bunuh diri. Cepat ke sini. Apa? Jingzi mau bunuh diri? Aku segera ke sana. Ning Chen cemburu. Ning Chen kemas padaku. Dia kesal padaku. Bahkan tak ku cari, dia akan pulang sendiri. Lebih baik urusan Jingzi. Lebih penting. Jingzi, jangan buru-buru. Kakak Zuoyu, selamat atas promosimu. Lin Jingzi, apa yang kau lakukan? Kakak Zuoyu, aku hanya ingin memberimu kejutan. Aku tidak butuh kejutan seperti ini. Kalau kau anggap bunuh diri cuma lelucon, jangan salahkan aku kalau tak ramah lagi. Kakak Zuoyu kenapa? Dulu kan kau suka ini. Suka sekali dengan hal ini. Aku tak suka. Xiao Yu, Jangan marah pada Jingzi. Niatnya baik. Oh ya, bagaimana dengan Guning Chen? Dulu dia hampir 24 jam, selalu menemanimu. Kenapa hari ini tidak datang? Guning Chen sedang memaksa putus denganku. Meng Zuoyu, ayo kita putus. Aku pulang kampung untuk menikah. Xiao Yu, kamu yakin dengar benar? Siapa yang tak tahu Guning Chen mencintaimu sepenuh hati? Mana mungkin diajak putus sukarela? Beberapa hari lalu di rumah sakit, Jingzi dan Guning Chen terluka. Aku rawat Jingzi dulu, lukanya parah. Guning Chen merajuk minta putus denganku. Bukankah Guning Chen hanya cemburu dan kesal? perlu marah segini? Lalu menikah baru berapa hari? Guning Chen cuma bercanda sama kamu. Tenang ya Kanda, kita belum tahu orang seperti apa dia. Kita masih belum tahu. Dia putuskan hubungan sama semua teman perempuan, bahkan tak punya teman perempuan lagi. Aku tahu dia cemburu. Dia hanya bercanda denganku di sini. Aku jadi marah. Dia berani mengatakan hal seperti itu. Sudahlah.
Tidak sampai segitunya. Bagaimana kalau begini? Xiao Yu, kamu kirim pesan ke Guning Chen. Mengalahlah. Katakan dengan suara paling lembut. Ning Chen, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah. Aku bertaruh 1 jam. Dia pasti akan membalas. Perlu selama itu, aku taruh 10 menit. Paling 10 menit. Guning Chen pasti balas segera. Oke, 10 detik saja sudah lama. Xiao Yu, cepat. Semua menunggu. Semua menunggu. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian. Ning Chen, aku mencintaimu. Kumohon, kembalilah. Dia berani menghapusku. Dia benar-benar menghapusku. Tidak mungkin. Guning Chen tega abaikan nyawamu. Mana mungkin dia hapus kau? Kamu menyelamatkan Jingzi dulu. Aku ingat Guning Chen bukan suka cari gara-gara. Benar, Xiao Yu. Pikir-pikir lagi. Jangan-jangan ada kejadian lain sebelumnya. Ada kejadian lain? Mana ada kejadian lain lagi? Sibuk sekali dengan pekerjaan. Beberapa waktu lalu juga sibuk merawat Jingzi dan guru. Waktu untuk marah padanya saja tak ada. Tidak ada. Bagaimana ada urusan lain? Guning Chen terlalu kekanak-kanakan. Hanya gara-gara masalah kecil minta putus, bahkan menghapus kontak orang. Ini anak 3 tahun. Anak 3 tahun saja tidak main. Acting kekanak-kanakan seperti ini. Dia lalu gimana? Abaikan dia beberapa hari, dan dia pasti merengek minta balas. Nanti kalau dia sudah pulang dinas, kalau dia tidak meminta maaf dengan baik, aku tidak akan memaafkannya. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kita rayakan promosi Xiao Yu. Ayo bersulang. Bersulang. Selamat atas promosinya. Selamat. Hei Sigu, kalau mau pergi, pergilah sejauh-jauhnya. Kak Zuoyu jadi milikku sendiri. Ning Chen, kupikir kamu tidak akan pulang. Ini rumah kita. Kalau bukan di sini, aku harus pulang kemana? Xiao Yu, kenapa minum banyak? Kamu kan punya masalah lambung. Chenggu, akan kubuatkan teh penetral alkohol. Ning Chen, jangan pergi. Aduh, aku lupa lagi. Ning Chen, dia sedang dinas luar. Ning Chen, beli obat maak untukku. Kenapa aku lupa lagi? Ning Chen tidak ada di rumah. Seharusnya ada obat di rumah, kan? Xiao Yu minum ini saat kram perut. Minum ini saat kram perut. Xiao Yu minum ini saat kembung. Rasanya manis, tidak pahit. Xiao Yu minum ini saat perut tidak enak. Mulai sekarang, jangan makan makanan dingin atau mentah. Mengerti? Xiao Yu. Xiao Yu. Dinas, bawa aku obat ini. Lambungmu tidak baik. Minum alkohol sedikit saja. Makan sedikit makanan mentah atau dingin. Guning Chen, kamu menyebalkan. Hal kecil ini tidak perlu kau ajari. Jangan tahan aku. Aku harus buru-buru ke penerbangan. Ternyata, dia sangat perhatian padaku. Guning Chen, ingat kau sangat perhatian padaku. Kali ini kamu marah padaku. Sudahlah, aku maafkanmu. Tapi saat kau kembali, harus belikan aku hadiah. Sebagai kompensasimu. Sial. Ini bukan sakit mak biasa. Halo Hui Hui. Bisakah kamu antarku ke rumah sakit? Xiao Yu, bukan tak mau antar. Kita di selatan, kau di utara. Ke tempatmu 2 jam. Baik. Tak apa. Aku akan tanya orang lain. Jingzi, mak aku kambuh. Bisa antarku ke rumah sakit? Kakak Zoyu, bukan tak mau pergi, tapi sudah jam 2 pagi. Poliklinik tutup. Lagi pula, kita sama-sama pelajar kedokteran. Tahu mak itu kronis. Sekalipan sakit, minum obat, tahan saya. Besok aku antar ke rumah sakit. Jingjing.
anak muda. Rumah sakit mag. Sekarang jam 2 pagi. Poliklinik tutup. Perlu segitunya? Poliklinik tutup ke Igada. Sakit maag bukan hal sepele. Parah bisa merenggut nyawa. Kuningsen, kapan kamu pulang? Pulang? Mak aku kambuh lagi. Ningsen, Xiao Meng kebengung, kaget. Bibi Wang kenapa? Dokter Meng, penyakit lambungmu kali ini sangat parah. Beruntung ada tetanggamu, dia mengantarmu tepat waktu. Kalau terlambat 10 menit, kamu bisa dalam bahaya. Bibi Wang, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Dulu Xiaogu sering merawat kami para tetangga. Kalau ada keluarga yang punya masalah, dia pasti datang membantu. Tujuannya agar kami lebih merawatmu. Kenapa dia tidak memberitahuku? Toilet Xiaoyu di rumah Bibi Wang mampet. Aku akan bantu bersihkan. Kamu tipe orang yang suka cari muka? Kenapa selalu bantu keluarga yang ada masalah? Kalau tak jijik dan tak lelah, dia pergi saja. Saat pulang, ingat baju buang. Jangan dipakai lagi di rumah. Aku tahu. Yang dia lakukan juga untukku. Gu Ningqian mencintaiku. Ngomong-ngomong, Ma, dulu kalau kamu ada masalah, Gu Ningqian sangat zedi. Dia bahkan ingin gantikan rasa sakitmu. Kali ini, kenapa dia tidak datang? Dia dinas luar kota. Dinas luar kota. Tapi rumah sakit tim dukungan yang dikirim hanya satu kelompok untuk dukungan pegunungan. Di daftar kelompok dukungan pegunungan, tak ada Gu Ningqian. Kamu salah? Salah? Apa? Tidak mungkin. Dia membereskan koper. Katanya mau dinas. Namanya kok tidak ada di daftar dinas? Aku tanya dekan. Kamu belum sembuh? Ini? Dekan Chen. Dekan Chen. Kuning Chen pergi kemana? Dinas. Kuning Chen. Xiaomeng tidak tahu? Kuning Chen sudah berhenti kerja. Xiaomeng, kamu dan Xiaogu. Akhir-akhir ini ada sedikit konflik. Anak muda bertengkar itu wajar. Dekan, aku pernah mengalaminya. Laki-laki gampang dibujuk. Kasih dia hadiah kesukaan. Misalnya, anak muda sekarang suka main game. Yang itu namanya apa sih? Oh, namanya skin. Kamu tahu nggak, Xiaogu? Dia suka main game yang mana? Game yang dia suka mainin. Halo? Kak Chen, malam ini main PUBG di warnet. 5 orang. Cuma kamu belum datang. Oke, aku ke sana. Xiaoyu. Jangan pergi. Kalau pergi ke warnet, bau rokok lagi. Kamu nggak tahu aku paling benci bau rokok? Xiaoyu. Kalau kamu nggak suka, aku nggak pergi. Xiaoyu. Cepelia. Action figure baru. Sirnok. Bukannya ini mainan anak kecil? Kamu kan sudah dewasa. Masa mainan kayak gini? Cepat kembalikan. Jangan beli barang tak berguna. Buang waktu. Buang waktu. Baik. Aku tak main lagi. Dulu Guning Chen punya banyak hobi. Tapi demi aku, semua itu tak pernah dia sentuh lagi. Aku tidak tahu apa yang dia suka. Tidak tahu. Sudah bertahun-tahun bersama. Yang begini saja nggak tahu. Dia berhenti kerja takkan bilang. Dia takkan memberitahumu. Guning Chen sudah berhenti kerja. Tidak mungkin. Dia tak punya kenalan di Haicheng. Dia tinggal di sini untukku. Mana mungkin dia mengundurkan diri? Direktur, tim medis sudah kembali dari daerah bencana. Aku akan mencarinya di tim medis. Halo. Apakah di tim medis kalian? Guning Chen kemana? Guning Chen. Di daftar nama tim medis kami, tidak ada yang namanya Guning Chen. Mana mungkin? Dia beli tiket dinas. Pasti kalian salah. Dokter, tenang dulu. Pernah lihat seseorang bernama Guning Chen? Dokter Meng, mereka belum pernah lihat orang bernama Guning Chen. Coba ingat lagi, jangan-jangan salah. Tidak mungkin. Aku pasti tidak salah ingat tentang hal ini. Xiaomeng, Guning Chen sudah lama mundur. Dia tak mungkin tugas dinas. Lihat ini, laporan pengundurannya. Kenapa bawa barang rumah sakit pulang? Barang ini tak perlu lagi. Aku bawa pulang. Meng Zuoyu, ayo kita putus. Aku pulang untuk menikah. Guning Chen, benar-benar sudah mengundurkan diri. Dia benar-benar ingin putus denganku. Ning Chen ternyata tidak dinas. Dia akan putus denganku. Xiao Meng, dia bukan asal putus. Bukan asal putus. Sudah bulat tekadnya. Lepaskan saja. Tidak mungkin. Aku tidak percaya.
Kamu ini? Gu Ningchen cinta mati padaku. Dia tak akan pergi. Dia cemburu bikin aku marah. Bikin aku marah. Aku akan mencarinya. Kak Zuoyu, bukannya kamu sakit tadi malam? Sekarang buru-buru mau kemana? Aku mau mencari Ningchen. Lepaskan tanganmu. Mencari Guningchen? Tidak boleh. Jangan biarkan Kak Zuoyu. Cari Guningchen. Kak Zuoyu, aku gak enak. Temenin aku. Kak Ningchen, dia akan segera kembali. Pergi. Gu Ningchen, sampai hingku. Berani-beraninya kau pergi. Tunggulah sampai kau temukan kau. Pasti akan kuberi pelajaran. Guningchen, kenapa kau tidak mati saja di luar? Cantik mau kemana? Aku harus pergi kemana? Kemana harus pergi? Kepadaku. Kakao Ningchen kemana? Cantik mau kemana? Ke bandara. Gu Ningchen, kau sebaiknya jujur dan tunggu aku di bandara. Gu Ningchen. Gu Ningchen. Gu Ningchen. Song Moking. Akhirnya aku tunggumu, Kakak Ningchen. Ningchen soal pernikahan, kamu tak perlu repot. Semua sudah aku siapkan. Lihat. Bahkan rumah pengantin sudah kamu siapkan. Kamu tidak suka? Kalau tidak suka, lokasi dan desain rumah pengantin ini bisa aku suruh ganti. Bukan. Maksudku, tidak seharusnya pihak wanita yang menyiapkan rumah pengantin. Ini cuma rumah pengantin. Asal kamu suka, apapun akan kulakukan. Lagi pula, untuk hari ini, sudah 10 tahun aku menunggu. Kakak Ningchen, kota Nan begitu baik. Kenapa kamu harus pergi ke kota Hai? Karena di kota Hai ada orang yang kusukai. Aku pergi dulu. Kakak Ningchen, kamu juga orang yang kusukai. Selama 10 tahun ini, saat aku memandangi orang lain, saat dia baikan, ada yang setia menungguku menoleh. Gu Ningchen, kamu di mana sebenarnya? Tanpa izinku, beraninya kamu pergi. Beraninya kamu menikahi wanita lain. Bagaimana mungkin kamu menemukan wanita yang lebih baik dariku? Guningchen. Kamu kembali ke sini. Aku perintahkan kamu harus kembali. Kembalilah. Gu Ningchen. Gu Ningchen, kamu di mana sebenarnya? Apa kamu sungguh tidak mau aku lagi? Ningchen sudah kembali. Ningchen. Ningchen. Rupanya bukan Ningchen. Halo, boleh tanya, Anda Meng Zuoyu, Nona Meng? Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu? Rumah ini dibeli oleh Guningchen di kompleks kami. Kepemilikannya sudah dialihkan atas nama Anda. Ini sertifikat dan kuncinya. Silakan disimpan baik-baik. Ningchen membeli rumah pernikahan. Kenapa saya tidak tahu? Tidak. Xiaoyu, mau pergi lagi? Kapan kamu ada waktu? Lihat rumah pernikahan kita. Aku mau beli satu set di Green Bay Villa. Green Bay Villa. Guru kritis. Aku sibuk. Lain kali, urusan kecil jangan cari aku. Ningchen, di mana dia? Kenapa dia tidak mengantarkannya sendiri? Tuanku sudah pergi dari Haicheng. Sebelum pergi, dia suruh hentikan renovasi. Dia bilang rumah pernikahan ini sudah tak ada tempat lagi. Apa? Gu Ningchen, rumah pernikahan sudah siap. Mana mungkin pergi? Aku tahu. Kamu sembunyi di rumah pernikahan, mau kasih kejutan. Baik, aku turuti keinginanmu. Ningchen. Gu Ningchen.
Ning Chen benar-benar pergi. Ini adalah bunga favoritku. Bak mandi besar yang selalu kuinginkan. Aku selalu ingin punya ruang belajar pribadi untukku sendiri. Dia bahkan memikirkan ini juga. Ayo Xiaoyu, makan buah. Lumayan. Andai saja ada bak mandi besar. Andai saja ada ruang belajar. Kuning Chen, kau begitu memperhatikanku, kau begitu mencintaiku. Aku tidak percaya. Kau tega meninggalkanku. Aku pasti akan menemukanmu. Halo, Dekan Chen. Apa Kuning Chen kontak rumah sakit? Tidak. Kalau begitu, Anda tahu kampung halamannya di mana? Saya pacarnya. Tapi saya belum pernah bertanya di mana kampung halamannya. Anda juga tidak tahu. Halo, Hui Hui. Ada kabar tentang Kuning Chen? Aku ingat kamu. Dekat dengan teman sekamarmu di universitas. Benar kan? Kamu masih ingat namanya? Bisa kirim nomor teleponnya? Halo. Teman sekama Kuning Chen. Zhang Yang. Suruh Kuning Chen cepat kembali. Apa dia segera kembali? Asalkan dia kembali sekarang, aku bisa abaikan ulahnya. Terutama belakangan ini. Meng Zuoyu. Chen tidak mau ketemu kamu sekarang. Jangan ganggu dia lagi. Jangan ganggu dia lagi. Zhang Yang, apa maksudmu bercanda? Kuning Chen mencintaiku sepenuh jiwa. Dia siapkan rumah pernikahan. Mana mungkin dia tak mau ketemu? Katakan di mana dia. Paling-paling aku akan mencarinya sendiri. Sebagai orang luar, aku tak seharusnya banyak bicara. Chen sudah kembali ke Nancheng. Sudah kembali ke Nancheng. Jika memang ada kesalahpahaman, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menjelaskan. Apa kesempatan terakhir? Zhang Yang, jelaskan maksudmu dengan jelas. Halo? Kesempatan terakhir. Perkataan ini apa artinya sebenarnya? Sudahlah. Pergi ke kota selatan dulu untuk menemukannya. Kuning Chen, kali ini aku pasti akan menemukanmu. Akan ku minta kau jelaskan langsung di hadapanku. Lapar? Mau makan apa? Aku masakin. Hei. Jangan pergi, karena kita akan menikah. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Aku anak tunggal dan si Eo wanita. Setelah kita menikah, semua urusan rumah tangga harus menurut perintah. Tanda tangani ini. Ini? Perjanjian pranikah. Suamiku hanya boleh sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Selain itu, jangan sentuh pekerjaan rumah. Serahkan pada istri seperti aku. Tambahkan satu poin lagi. Jika ada keberatan, merujuklah pada poin pertama. Sudah. Tugasmu istirahat. Aku masak. Hei. Kau ini CEO wanita. Kau bisa masak? Tentu saja aku bisa. Pokoknya, jangan masuk dapur. Biar aku saja. Tanganmu terluka. Istirahat total. Aku laki-laki. Laki-laki kenapa? Bisa sakit. Laki-laki juga bisa kesakitan. Sudahlah, cepat istirahat. Jangan ganggu konsentrasiku. Ayo pergi. Xiaoyu, makan. Lauknya itu lagi. Bukankah sudah kukatakan, aku mau makan Buddha jumps over the wall. Xiaoyu, Buddha jumps over the wall. Prosesnya rumit. Aku. Jangan cari alasan. Kalau peduli, tak akan asal-asalan dalam hal kecil. Dalam hal kecil. Paling lambat besok, aku harus lihat Buddha jumps over the wall di meja makan ini. Rupanya begini rasanya diperhatikan seseorang. Cepat cicip, apakah sesuai seleramu? Kenapa? Tidak enak? Jangan gugup. Enak sekali. Benar. Kalau kamu suka, aku akan lebih sering masak. Nanti setelah nikah, aku yang masak tiap hari. Setuju?
Maaf, aku mungkin tidak bisa menikahimu. Apa? Kamu menyesal? Kamu tidak mau menikahiku lagi? Bukan, jangan salah paham. Aku sudah setuju ikut proyek penelitian. Aku akan berangkat dalam beberapa hari. Mengapa mendadak? Xiaogu, dengar kabarmu, tiada hari buruk abadi. 5 tahun lalu kau tolak aku. Sekarang, mau ikut rencanaku? 5 tahun lalu, aku tolak kesempatan ini karena Meng Zuoyu. Syukur pimpinan tak menyerah, masih mau terima aku. Ini kehormatan bagiku. Bergabung, tanda tangan perjanjian kerahasiaan. Keluar, semua info pribadi dihapus. Minimal 3,5 tahun, maksimal 10 atau seumur hidup. Ku dengar di kampung halamanmu ada tunangan menantimu. Sudah pertimbangkan? Tak boleh hubungi keluarga. Jangan buru-buru setuju. Proyek ini terisolasi. Dulu ku pikir cinta cukup. Tapi sekarang, orang yang benar harus sejalan. Masa depan cerah, baru pantas ditunggu. Maaf. Cakapa, tak perlu minta maaf. Kalau ada hal yang ingin kamu lakukan, aku dukungmu. Peling, aku tunggu seumur hidup. Tapi, kalau kamu merasa bersalah, penuhi satu permintaanku. Permintaan apa? Ikut aku. Kamu bilang keinginanmu pakai baju pasangan bersamaku. Betul. Kamu tidak tahu, sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Seperti ini, pakai baju pasangan, ya lantir buka. Biar orang lihat, langsung tahu kita pasangan. Xiaoyu, besok Valentine. Aku pesan restoran romantis. Kamu ada waktu? Guning Chen, kamu tidak bosan? Apa kamu begitu ingin di depan orang, memamerkan hubunganku denganmu? Kalau setengah pikiranmu untuk kerja, takkan sampai sekarang masih pegawai rendahan. Musyifa kawairan dohon, batalkan reservasi restoran. Hari raya buang-buang waktu. Jangan bicara padaku lagi. Sebenarnya, ini tak penting. Asal bisa bersamamu, sudah cukup. Mucin daftar nikah. Ayo daftar. Serius? Ayo, sekarang langsung ke kantor catatan sipil. Guning Chen. Guning Chen. Apa aku terlalu ingin bertemu Ning Chen sampai berhalusinasi? Iya juga. Selain aku, Kuning Chen, tak mungkin sedekat ini dengan perempuan lain. Apalagi gandeng tangannya. Kuning Chen, walau kau lari ke ujung dunia, aku akan menemukanmu. Pak, Song, perintah Bapak sudah saya laksanakan. Saya sudah buka berangkas keamanan tertinggi di bank. Ada dokumen rahasia? Mari, tolong simpan ini dengan baik. Baik. Menyimpan buku nikah di brankas. Bukannya terlalu berlebihan? Benda penting ini harus disimpan di brankas dengan keamanan tertinggi. Jangan sampai hilang. Pak, Anda sudah menunggu di sini seharian. Pacar Anda tidak kunjung datang. Sepertinya dia tidak akan datang. Kami akan tutup. Anda pulang saja. Maaf, pacarku yang sama aku. Hari ini ambil sertifikat. Tunggu sebentar, aku telepon dia. Halo Xiaoyu, sudah sampai mana? Kuning Shen, kamu gak habis-habis. Cuma urusan ambil sertifikat. Kapan saja bisa. Bukankah kamu? Janji hari ini ambil sertifikat. Kalau masih bicara ngawur, pernikahan ini batal. Ini yang ke-10. Ambil sertifikat. Tetap tak datang. Meng Zuoyu, dulu kau acuhkan buku nikah. Sekarang aku mengurusnya dengan orang lain. Ning Chen. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Oh ya, lama tak jenguk Paman Bibi Song. Aku pamit dulu. Baik, ayo pulang. Guning Chen, kau pergi kemana saja? Ning Chen. Mobil mewah merek ini sangat langka dan tak ternilai harganya. Bukanlah mobil yang bisa dibeli, Ning Chen. Bagaimana bisa aku mengira itu Ning Chen? Hello, ayah. Xiaoyu, sebentar lagi hari raya. Kapan bawa Ning Chen ke rumah? Aku dan ibumu masih nunggu ketemu menantu. Ayah,
Tunggu aku cari. Tunggu aku berunding dengan Ning Chen, lalu akan kubawa dia pulang. Ning Chen, aku akan obrak-abrik kota selatan untuk menemukanmu. Kalau kamu datang hari ini, orang tuaku pasti akan sangat terkejut. Xiaoyu. Xiaoyu, selamat atas promosimu. Bukannya kamu tidak merokok dan minum, kenapa beli barang-barang ini? Xiaoyu, kita pacaran sudah lama. Aku belum pernah ketemu keluargamu. Kebetulan libur. Aku beli beberapa barang untuk mengunjungi mereka. Lagi pula nanti kita pasti akan menikah. Ning Chen, kenapa buru-buru mengurungku dengan pernikahan dan keluarga? Karirku baru sukses sedikit. Jangan sia-siakan energiku untuk pernikahan. Buang ini. Nanti kalau ada waktu, aku bawa kau ketemu orang tuaku. Meng Zoyu, aku takkan jumpa orang tuamu lagi. Takkan kujumpai lagi. Ning Chen, lagi pikir apa? Ayo masuk. Katakanlah, Mucing, kita sudah tua. Kalau taksi kami nikah, lalu punya anak, beberapa tahun lagi, saya khawatir kuku perempuanku tak akan bisa menggendongnya lagi. Kamu tahu sifat Mucing, hatinya hanya untuk Ning Chen, tak ada ruang untuk siapapun. Nah, dia menunggu bertahun-tahun. Anak Ning Chen itu memang sangat hebat, tapi di hatinya ada orang lain. Mungkin kita tunggu lagi, percuma. Ayah, ibu, lihat siapa yang datang. Paman, Bibi, saya datang terlambat. Ning Chen. Ning Chen datang. Duduk, lakukan. Cepat, ayo, kubuatkan teh untukmu. Ibu, kita satu keluarga. Kakak luzungkan. Lihat kamu, Ning Chen, susah-susah datang. Bagaimana kita? Satu keluarga. Akhirnya kalian bersama. Aku dan Muking sudah daftar nikah. Bagus, cepat menikah. Usahakan tahun ini. Lahirkan cucu perempuan yang baik, lebih baik lahirkan anak kembar. Benar, banyakin anak. Ibu yang asuh. Punya anak masih harus ditunda. Ning Chen dia ikut proyek penelitian. Mungkin butuh beberapa tahun baru pulang. Harus menunggu lagi? Tak bisa diurungkan? Hei, itu keputusan mereka. Si Caca perlu ikut kampung Ning Chen. Cepat pulang. Jangan buat Muking lama menunggu. Paman Song, Bibi Song, tenang. Aku tak akan buat Mucing lama menunggu. Tunggu aku. Untuk Mucing, pernikahan megah. Aku tak mau pernikahan mewah. Aku hanya mau kamu cepat pulang. Halo kamerat, aku mencari seseorang. Namanya Ning Chen. Baik. Bu, apakah Anda salah nama? Di sistem asal daerah, tak ada info tentang Ning Chen. Tidak ada. Bagaimana mungkin? Nanjing kampung halamannya. Bapak Ibu, tolong periksa lagi. Baik. Ning Chen tak ada Ning Chen. Secara logika, Zhang Yang takkan bohong. Kenapa polisi tak temukan info Ning Chen? Tak temukan info Ning Chen? Ning Chen kemana? Paman Song, Bibi Song, hujan. Jangan antar, jangan antar. Muking, tunggu aku kembali. Ning Chen, aku akan menunggumu kembali untuk menikahiku. Pulanglah. Ning Chen, akhirnya aku menemukanmu. Ning Chen, kamu mau kemana? Hentikan mobil. Ning Chen. Aku dengar suara Meng Zuoyu. Ning Chen. Apa yang aku pikirkan? Sekarang dia pasti bersama Lin Jingzi. Mana mungkin dia datang ke Nanjing? Ning Chen, akhirnya kamu datang juga. Sudah kuduga, dulu tidak pilih orang yang tepat. 3 tahun saja, teknologi nano kita naik tingkat. Naik ke tingkat baru. Kamu benar-benar hebat. Terlalu berlebihan, Pak. Saya cuma berdiri di pundak raksasa. Berkat kerja keras senior, saya tak akan capai prestasi ini. Kamu merendah. Pengorbananmu 3 tahun ini saya lihat. Kamu pahlawan sejati. Pahlawan sesungguhnya. Rapat tender di Nanjing.
Rapat tender di Nanjing. Kampung halamanmu di Nanjing, ketua HPH proyek. Bertanggung jawab penuh atas investasi. Bertanggung jawab penuh Urusan teknologi saya bisa. Tender saya tidak. Tidak bisa. Loh, saya ingat, istrimu nunggu di kampung 3 tahun kan? Pulang kali ini, rayakan pernikahan besar-besaran sebagai ganti rugi untuknya. Selain itu, setelah kamu kembali, posisi kepala penanggung jawab proyek riset akan jadi milikmu. Berani ambil? Tender saya tidak bisa. Urusan teknologi. Saya tidak menolak. Sudah kuduga, tidak salah pilih orang. Baik, pergi. Aku tunggu kepulanganmu. Terima kasih, Pak. Direktur Shenzhen Tuyu, teknologi nano di Provinsi Selatan paling paling penting bagi era bagi saat ini. Bagaimanapun, kita harus dapatkan tender ini. Kak Zuoyu, Tenet, tender ini aman. Kotanan kampung halaman Ningchen. Aku ketemu dia lagi di sini, bertemu dia lagi di sini. Barisan tentara membuka jalan. Ada orang penting baru yang datang ke Kotanan. Kalau aku dapat kemewahan ini, hidup sudah berarti. Ningchen. Kak Zuoyu, apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Ayo pergi. Ningchen. Sudah 3 tahun. Kapan kamu akan kembali? Mungkin. Ningchen. Ningchen, apakah itu kamu? Ini aku. Aku sudah kembali. Kali ini, aku tepati janji 3 tahun lalu. Kuberikan pernikahan termegah. Jingzi, selamat atas promosimu jadi kepala departemen pembelian. Untuk tender teknologi nano yang berlangsung, yakin bisa menang? Aku cuma lebih lihat persiapan. Dibandingkan orang lain. Ketua panitia tender nano mantan murid ayahku. Dia mantan murid ayahku. Mudah baginya menang tender. Mudah baginya. Ternyata ada koneksi. Asalkan tender ini menang, promosimu jadi wakil direktur. Tinggal menunggu waktu. Xiaoyu, Jingzi sudah lama nunggumu. Kami semua lihat. Di Kumpei dan Seitia. Jangan sampai kamu lewatkan. Hui, lelucon begini jangan diulang. Hatiku untuk Ningchen. Hatiku hanya untuk Ningchen. Hanya Ningchen di hatiku. Dalam hatiku, hanya ada Ningchen seorang. Guningchen. Sudah 3 tahun. Masih bicara Guningchen? Mungkin dia sudah mati di luar. Xiaoyu, Guningchen sudah menghilang sama 3 tahun. Mungkin dia sudah lama. Topik ini sampai di sini saja. 3 hari lagi ke kota selatan, ikut tender. Bukan untuk itu. Tak ada hubungannya dengan kerja. Xiaoyu belum paham. Guningchen mungkin sudah lupakanmu. Sudahlah. Setengah hari di pesawat. Pasti lapar. Ayo makan dulu di mana? Guningchen. Mati di luar. Jangan kembali. Michi, ayo makan dulu. Ayo makan. Lalu coba daun kobagan. Hei. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hai, lihat. Guningchen. Gimana Guningchen? Guningchen peluk wanita asing. Ada pengawal di sebelahnya. Ia ditemani pengawal. Tidak mungkin. Pasti salah lihat. Ya, hui. Tak akan sentuh wanita lain. Pasti kamu salah lihat. Mungkin aku salah lihat. Ayo, kita pergi. Guningchen. Dekorasi kamar pengantin yang kau tinggalkan. Kapan kau kembali? Selamat datang. Tingkat kematangannya, mau berapa matang? Medium. Well, dia suka asam pedas. Pacarmu sangat baik padamu. Steak well done. Pacar saya pencernaannya sensitif. Ganti sashimi dengan sup sehat, sup sehat dan jus. Terima kasih. Noni, pacarmu sangat perhatian. Suara ini kok mirip sekali dengan Ningchen? Dia bukan pacarku. Dia suamiku. Kami menikah besok.
Selamat, semoga pernikahan kalian bahagia. Terima kasih. Kalian yang mau nikah. Pasangan pengantin baru. Sedang kupikir apa? Kok bisa kebetulan banget bertemu Ningchen di sini? Kak Zuoyu, ada apa? Xiaoyu, kamu ingat Ningchen? Ingat dia lagi? Iya, aku merindukannya. Mengapa Chen sudah hilang 3 tahun? Meng Zuoyu malah semakin tak bisa melupakannya. Bagian mana yang lebih baik? Kak Zuoyu, lihat. Ada. Salmon Raja, sashimi salmon, dan kepiting besar. Makan yuk. Tak perlu pesan. Mau steak matang. Kak Zuoyu, pesan 1. Cicipilah. Kita susah-susah keluar. Itu pun dinas, tak perlu bayar sendiri. Ningjing Zidayang. Xiaoyu tidak enak badan, tidak bisa makan yang dingin. Kak Zuoyu, lupa. Aku lupa. Xiaoyu. Dinas, bawa kotak obat. Maagmu tidak bagus. Minum sedikit alkohol. Kurangi makanan mentah dan dingin. Kalau Ningchen, dia pasti takkan lupa. Saat dia kembali, aku pasti akan meminta maaf padanya. Sudah, cepat pesan. Makan care ya. Jangan sia-siakan uang dinas dari rumah sakit. Ningchen buka mulut. Dia memanggilnya Ningchen. Dia memanggilnya Ningchen. Wih. Tadi ada panggil Ningchen. Nggak ada. Xiaoyu. Jangan-jangan kamu salah dengar? Aku sama sekali nggak dengar apa-apa. Nggak ada? Mungkin karena aku terlalu merindukannya. Jadi salah dengar. Ningchen lagi-lagi. Makan pun, dia masih dipikirkannya. Kenapa dia selalu muncul? Aku yang lakukan. Bukannya kita sepakat hari ini ikut aku. Istri bilang, suami buka mulut. Pasangan pengantin baru di situ. Mesra sekali ya. Setelah menikah, pasti mereka sangat bahagia. Xiaoyu, durinya sudah kucabut. Coba cepat. Ningchen, kamu melakukan semua ini. Nggak merasa repot? Bisa merawatmu. Aku senang. Masa repot? Cepat, cobalah. Biasa saja sih. Biasa saja. Xiaoyu, wah kamu tak kiri. Dulu Ningchen takut kamu tersedak. Sampai tuang ikan. Kamu tak mensyukuri keberuntunganmu sendiri. Xiaoyu, maaf ya. Aku salah bicara tadi. Jangan dipikirkan. Hui, tak perlu minta maaf. Dulu aku tak syukuri keberuntunganku. Tapi sekarang aku menyesal. Nanti Ningchen pulang, aku akan minta maaf padanya. Minta maaf. Ayo pergi. Bayar. Tak, bayar pakai QR atau kartu. Jangan susahkan dia. Biar pengawal bayar padamu. Masa susah? Merawatmu menyenangkan. Aku tak sabar. Bikin aku bahagia. Masa repot? Kenapa dia bilang hal yang sama dengan Ningchen? Jangan-jangan dia Ningchen. Dia dan Ningchen bilang hal yang sama? Dia Ningchen, pena Ningxi. Hei, Kak Zuoyu. Mau kemana? Kak Zuoyu. Nyonya, ini adalah ruang pribadi. Dilarang masuk. Saya mau lihat sebentar. Orang di dalam, mungkin pacar saya. Cuma lihat sekilas. Saya takkan ganggu. Xiaoyu, ada apa? Kenapa mau ke ruang sebelah? Hui. Kuduga, orang dalamnya. Ningchen, benarkah? Kedua kakak, kami tak mau ganggu kerja kalian. Cuma beritahu aku, bos kalian bermarga apa? Boleh ya? Bos Nancheng, Presiden Grup Song. Xiaoyu. Bos mereka bermarga Song. Bukan orang yang kita cari. Mungkin benar aku salah mengenali. Zuoyu, mau makan apa? Aku pesan jus untukmu. Tidak usah. Ayo pergi. Ningchen, tunggu di sini. Aku mau merias wajah. Tenang, aku bukan anak kecil. Tak akan tersesat. Pergi. Ningchen, benar-benar kamu. Ningchen, kau tahu? 3 tahun ini setelah kau pergi, aku sangat merindukanmu. Meng Zuoyu lepaskan. Aku tidak mau melepas. Ningchen, apa yang kau lakukan? Apa kau tahu? Aku mencarimu selama 3 tahun penuh. Karyaku? Mau apa? Bukankah kau harusnya menikahi Lin Jingzi? Sudah kuduga kau cemburu. Aku mencarimu 3 tahun dan menantimu 3 tahun. Aku dan Jingzi bersih, tak ada hubungan apapun. Benar, Kak Chen. Meski kau tak ada 3 tahun, hanya aku yang temani Kak Zuoyu. Aku merawat Kak Zuoyu. Kami bersih. Tak ada apa-apa.
Ning Chen, ayo pulang dan nikah sekarang. Pikir yang tak kuhiraukan. Mulai sekarang, kaulah yang utama. Rumah pernikahan sudah kurenovasi. Langsung adakan pesta saat pulang. Takkan ada lagi halangan. Takkan ada lagi halangan untuk kita. Aku takkan pulang bersamamu. Kenapa? Masih marah karena sikapku dulu? Karena sikapku. Bukan, aku minta maaf. Maafkan aku. Semuanya salahku. 3 tahun aku introspeksi. Maafkan aku seperti dulu. Meng Zuoyu. Minta maaf sekarang? Sudah terlambat. Mana mungkin terlambat? Aku tahu salah. Akan berubah. Akan berubah. Maaf. Kita bisa kembali seperti dulu. Meng Zuoyu, kita takkan bisa kembali. Kita takkan bisa kembali. Kuning, Shil. Aku sudah memohon seperti ini. Apalagi yang kau mau? Kau mau aku berlucut. Memohon padamu. Dulu kau sangat mencintaiku. Maafkan aku sekali lagi. Tidak bisa. Mencintaimu dulu. Aku sangat mencintaimu. Sudah lewat. Putus 3 tahun lalu. Meng Zuoyu, ayo kita putus. Aku pulang untuk menikah. Putus denganku. Aku tak percaya. Dulu hatimu dan matamu hanya aku. Kamu demi aku. Sudah 5 tahun di Haikeng. Kamu robek undangan proyek. Demi aku, jadi suami rumah tangga. Kamu membujuk semua tetangga untukku. Tinggalkan hobimu demi aku. Teman-teman dan karirmu. Kau sudah berkorban banyak. Aku tak percaya. Kau tak cinta aku. Aku tak percaya kau mau putus. Putus denganku. Aku tahu. Catatan itu hanya candaan darimu. Benar kan? Tapi candaan seperti ini, kedepannya bisakah kau? Jangan mengulanginya lagi. Hatiku jadi tidak enak. Candaan? Kalau kau anggap itu candaan, hari ini akan kuperjelas. Kita putus 3 tahun lalu. Kuning Chen, selama 3 tahun ini, Xiaoyu tak pernah berhenti memikirkanmu. Perasaannya semua orang di sini tahu. Tak bisakah kau memaafkannya sekali lagi? Putus masih bisa rujuk kan? Antar kekasih. Putus nyambung itu bukankah wajar? Benar. Kita bisa rujuk. Dulu kau yang mengejarku. Sekarang giliranku mengejarmu. Hal yang kau minati akan kulakukan bersamamu. Kita coba dan rasakan bersama. Rujuk? Tidak mungkin. Kenapa? Apa kau masih mengira aku dan Jingzi sudah menikah? Kami tidak. Akulah yang akan menikah. Kau akan menikah? Aku tak percaya. Ning Chen, lihat aku. Kau bohong kan? Kau marah cari alasan kan? Pernikahanku besok. Silakan datang. Kapan saja. Kuning Shen, aku nunggu 3 tahun. Kau malah nikah sama orang lain. Kau tega lakukan ini padaku? Demi dirimu, aku tanggalkan harga diri. Kumohon, maafkan aku. Pulang dan nikahlah denganku. Mau apa lagi dariku? Aku tidak menginginkan apa-apa. Mulai sekarang, kau tempuh jalan lebarmu. Aku seberangi jembatan sempitku. Kita tidak perlu lagi memiliki hubungan apapun. Kau kejam karena perempuan tadi? Karena perempuan tadi? Dia presdir. Punya pengawal. Dia kaya. Jadi kau? Menikah dengannya. Kalau kau berpikir begitu, aku tak bisa apa-apa. Kuning Shen, tak kusangka kau begitu. Susah cari kamu 3 tahun. Dekati wanita kaya. Kau semurah itu. Kau kekurangan uang? Kurang uang bilang. Aku kasih. Meng Zuoyu. Sudah 10 tahun kita bersama. 10 tahun ini. Kukorbankan semua yang kusukai. Kuberikan seluruh waktuku untukmu dan keluarga kita. Tapi bagimu aku cuma begini. Hanya seperti ini. Bukan. Ning Chen, barusan aku terlalu marah. Semua salahku. Aku minta maaf. Pulanglah dan nikahlah denganku. Kau sungguh ingin menikahiku? Apa kau tak tega meninggalkanku? Atau tak tega kehilangan? Seseorang yang kerja keras untukmu tanpa mengeluh. Membanting tulang? Pelayan yang tak mengharapkan balasan? Sekarang dia pergi, baru kau menyesal. Mana perasaanmu sebelumnya? Bukan. Meng Zuoyu, 10 tahun ku cintai kamu, dan 10 tahun untuk melupakanmu. Sudah cukup kulakukan untukmu. Mustahil aku pulang atau menikahimu. Lupakan niatmu itu. Lupakan saja niatmu itu. Ning Chen, maaf. Semuanya salahku. Maaf. Aku bersumpah, ke depan tak akan menyuruhmu semaunya. Pulang kita nikah. Aku jaga jarak dari lawan jenis. Semuanya. Hanya kamu di hatiku, hanya ada kamu. Pulang bersamaku. Kak Ning Chen, Kak Zuoyu sudah merendah diri. Dewasa masih hitung rugi. Untung rugi. Aku sudah lama pulang dengan Zuoyu. Sudah lama dengan Zuoyu. Kuning Shen, kenapa kau muncul di depan Meng Zuoyu? Lebih baik kau mati di luar. Kuning Shen, apa yang kau lakukan? Kak Zuoyu. Kak Ning,
dekat janda kaya, sifatmu makin buruk. Pukul saja kalau marah. Aku tak apa-apa. Kuningshen, masih bilang tak dekati janda kaya. Pikirkan maumu. Terserah. Barangnya jatuh. Cepat minggir. Meng Zuoyu. Ini terakhir kalinya. Aku melindungimu. Ningchen, kau tidak apa-apa. Pergi sana. Ningchen, bagaimana kondisimu? Ningchen, kamu terluka? Sayang? Kamu terluka? Aku baik-baik, Ningchen. Mang Zuoyu, sampai kapan kau sakiti Ningchen? Sampai kapan lagi? Maksudmu? Aku bawa Ningchen ke rumah sakit. Mang Zuoyu, sampai kapan kau bohongi diri? Sampai kapan lagi? Ningchen hampir tertimpa, tapi kau lindungi orang lain. Kau bilang ini demi dia. Tapi bersamamu, dia terus terluka dan dikorbankan. Dikorbankan. Kau tak pantas dapat cintanya. Kau tak pantas dapat cintanya. Aku tak sengaja menyakitinya. Perdebatanmu sekarang ini masih ada artinya apa? Aku takkan lupa 3 tahun lalu saat Ningchen kembali ke Nancheng. Wajahnya lelah, tangannya terluka parah, tulang terlihat. Dia bertemu kamu terluka lagi. Terluka lagi. Meng Zuoyu, kalau kau peduli padanya, jauhi dia. Bukan begitu. Ningchen, jangan dengarkan dia. Dia sengaja memisahkan kita. Karena dia bilang berkata begitu. Mang Zuoyu, pergi. Pergilah kau. Aku tidak pergi. Aku susah cari kamu. Akhirnya aku sadar perasaanku. Kau biarkan aku pergi. Kau biarkan aku pergi. Aku harus bagaimana? Kau pertama menyerah. Tak adil. Ini tidak adil. Hei, tahan dia. Ningchen pulang. Tahan dia. Ningchen, ayo pulang. Bu Ningchen, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Zuoyu, jangan ikut campur. Kuningshin brengsek. Main-main lalu pergi. Dia selingkuh. Makanya dia hilang. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kak Zuoyu, aku yang paling cintai. Paling cintai. Menikahlah denganku. Semua yang dia lakukan, aku bisa 1000 kali lebih baik. 100.000 kali lebih baik. Enyahlah. Kau sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding Ningchen. Ningchen, aku akan membuatmu lenyap selamanya. Ningchen, buka pintu. Aku belum selesai bicara. Ningchen, beri aku kesempatan jelaskan. Ningchen. Jalan, aku dan dia. Sudah tak ada lagi yang bisa dibicarakan. Ningchen, berhenti. Ningchen. Ningchen. Xiaoyu, aku masak ini untukmu. Seafood favorite-mu. Xiaoyu, mau pergi lagi? Kapan kamu ada waktu? Ayo lihat rumah pernikahan. Aku rencananya beli 1 unit di Green Bay Villa. Xiaoyu, besok Valentine. Aku pesan restoran pasangan. Kamu ada waktu? Xiaoyu. Xiaoyu. Tulang ikannya sudah kuambil semua. Cepat. Ningchen, semua ini kamu yang lakukan? Merawatmu senang. Mana senang? Mana repot? Cepat. Xiaoyu. 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 Sakit? Maaf, aku sudah mengacaukannya. Rencana coba gaun pengantin hari ini. Gak perlu minta maaf. Gaun pengantin sudah siap. Tinggal datang untuk menikahiku. Ningchen. Ningchen, aku datang mencarimu. Keluarlah. Kenapa dia ikut ke sini? Dia berlari ke sini. Dia ngekena heat stroke, kan? Ningchen. Aku demam. Dulu kamu paling perhatian padaku. Dulu tak tega lihat aku sakit. Benar kan? Ningchen. Dulu semuanya salahku. Seha kamu pergi.
Aku sadar, aku tak bisa hidup tanpamu. Apapun kulakukan, selalu ingat kamu. Dulu aku tidak tahu menghargai. Aku bersumpah, nanti pasti akan kuubah. Ning Chen, temuilah aku sekali lagi. Sekali saja. Boleh kan? Jangan pedulikan dia. Ini semua akibat ulahnya sendiri. Bagaimana kalau kita periksa, membiarkannya celaka di depan rumah kita? Juga tidak baik. Baik. Sudah kuduga, kamu tidak tega padaku. Xiao Yu akhirnya sadar. Aku hampir mati ketakutan. Aku hampir mati ketakutan. Kenapa aku bisa di rumah sakit? Aku sudah tahu. Kamu tidak tega meninggalkan. Ning Chen yang mengantarku ke rumah sakit. Ternyata, dia masih tidak bisa melupakan aku. Xiao Yu, bagaimana kalau kamu dan Ning Chen lupakan saja? Mau putus denganmu? Hui, jangan bilang lagi. Aku tidak ingin kita bahkan tidak bisa berteman. Baik, aku tak bilang. Malam itu adalah pernikahan Ning Chen dan Song Muqing. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kita masih akan menghadirinya? Tentu saja. Fakta membuktikan, Ning Chen masih tidak bisa melupakan aku. Aku masih punya kesempatan. Silakan disambut kerabat dan sahabat. Tepuk tangan yang meriah. Sambut pengantin, masuk pelaminan, masuk pelaminan. Setiap pasangan menikah pasti mengalami banyak kesulitan dalam proses saling memahami. ID 27872788, pasangan pengantin kita hari ini, sama seperti kita, mereka tetangga sejak kecil, dewasa. Karena pendidikan dan pekerjaan, mereka terpisah jauh. Perpisahan ini berlangsung selama 13 tahun. Namun terkadang, jodoh memang luar biasa. Ia bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai, tapi juga bisa mempertemukan kembali dua orang yang terpisah. Tapi justru karena melewati rintangan, orang jadi lebih belajar menghargai. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan dan doa terhangat untuk kedua mempelai. Wow. Selanjutnya, silakan tuanku pasang cincin untuk memasangkan simbol cinta untuk Nyonya Song, cincin pernikahan simbol cinta kepada Nyonya Song. Saya tidak setuju. Kamu datang buat apa? Aku tak setuju kau menikahinya. Penjelasanku kemarin belum jelas. Masih belum jelas? Masih ganggu? Ning Chen, bisa jelaskan? Kamu menikahi wanita lain yang meninggalkanku. Meninggalkanku. Kamu rela? Bisa kau lepaskan? Song Muqing. Ning Chen berkorban untukku. Dia berkorban untukku. Dia berkorban untukku. Mengorbankan kuliah di luar negeri, tinggal bersamaku di Haicheng. Kalau ada waktu lebih bersamaku, dia tinggalkan pekerjaan bergaji tinggi. Menghadapi Luo tuh, dia bahkan bisa langsung maju melindungiku dan menahan pisau. Semua ini, mana yang pernah dia lakukan untukmu? Kamu pamer pengorbanan sepihak sebagai kebanggaan. Tidakkah kamu merasa menyedihkan? Dulu memang pengorbanan sepihak. Tapi mulai sekarang, tidak lagi. Ning Chen, 10 tahun terakhir, selalu kamu yang berkorban. Akulah yang lupa, cinta itu timbal balik. Aku juga perlu berkorban untukmu. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Pasangkanlah untukku. Pasang untukku. Dulu kamu yang mengejar saya. Sekarang aku yang akan mengejarmu. Aku akan gunakan sisa hidupku untuk menebus semua lukamu. Aku juga akan berubah demi diriku, berubah demi aku. Kedepannya aku akan berubah demi kamu. Ning Chen, dia menyakitimu begitu dalam. Masih tak bisa lupa? Masih mau ikut dengannya?
Meng Zuoyu, aku agak bingung denganmu sekarang. Kamu aku, sekarang datang pakai gaun pengantin, bawa cincin, lalu rusak pernikahanku. Kamu gak jijik? Jijik? Sudah pakai gaun pengantin yang kau mau. Siapkan cincin nikah lebih awal. Apa lagi? Apa? Sebut saja. Akan kusiapkan. Aku akan berusaha. Asalkan kau mau menikah denganku. Menebus? Kau tak tahu alasanku tinggalkan. Alasan aku meninggalkan Meng Zuoyu. Aku bersamamu 10 tahun. 10 tahun aku berkorban untukmu. Kau abaikan. Bagaimana kau menebusnya? Mengabaikan? Aku tidak tahu. Ning Chen, aku semua tidak tahu. Kalau saja kau mengatakannya lebih awal padaku. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Kuningshen, kapan kau berhenti? Ambil surat nikah. Kapan aja bisa. Kalau masih bicara sembarangan, batalkan pernikahan ini. Kak Zuoyu, jangan marah. Hari ini ulang tahun. Bergembiralah. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Bersenang-senanglah. Pergi. Siapkan air bak mandi untukku. Kenapa kau masih bengong? Xiaoyu, Yauhi, Lin Jingzi. Kuningshen, kau menyampaikan. Aku lelah bekerja setiap hari. Tak ingin pulang kerja lalu menerima cemas tanpa alasan darimu. Tak mau kukatakan 2 kali. Tak mau kukatakan 2 kali. Introspeksi dirimu. Introspeksi dirimu sendiri. Apa aku tak pernah bilang? Atau kau tak pernah memasukkannya ke hati? Tapi kau sudah berbuat banyak untukku. Masa kau tidak ingin meminta balasannya? Aku bukan penjudi. Tak mau karena sebelumnya ada yang disebut biaya tenggelam, terus membabi buta mengikuti taruhan. Meng Zuoyu, sehat putus. Aku tak cintaimu lagi. Tak ingin ada hubungan sedikit pun. Aku tak percaya. Sudah aku selidiki semua. 3 tahun lalu, setelah kau tinggalkan aku, kau buru-buru kerja di kota lain. Waktu dengan wanita ini kurang dari 10 hari. Bahkan tak sampai 10 hari. Kau bilang demi dia. Bisa lepaskan perasaan kita 10 tahun? Masa kau tak merasa bohongi diri sendiri? Dan tak merasa konyol? Bahkan 20 atau 30 tahun, aku akan tanpa ragu melepas orang yang tak bisa dihangatkan. Melepas orang yang tak bisa dihangatkan. Sekarang, orang yang kucintai adalah Muking. Dialah yang pantas. Kusayangi seumur hidup. Ning Chen, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Ning Chen, ini tiket berdiri yang kamu beli. Kamu berdiri 3 hari. Pergi ke Xinjiang untuk kita. Memang Gembok jodoh. Semua bukti kamu pernah mencintaiku. Tidakkah kamu lihat? Gembok itu sudah putus. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Pagi tadi masih utuh. Tadi kulihat masih utuh. Kenapa putus tiba-tiba? Kamu yang suruh orang rusak Gembok? Ganti. Cukup. Kamu tidak merasa malu? Ini gembok jodoh yang kau beli untukku. Berdiri 3 hari. Melewati segala kesulitan. Yang kau dapatkan dengan susah payah. Takkan kubiarkan siapapun merusaknya. Aku minta dia gantiin. Aku salah. Meng Zuoyu, kau masih belum mengerti? Hubungan kita seperti gembok ini telah putus. Tak bisa kembali. Aku tak paham. Kak Zuoyu. Kak Zuoyu, bangunlah. Zuoyu, Kuningshen menerimamu. Rugi dia. Menikahlah denganku. Aku janji akan memperlakukanmu lebih baik dari siapapun. Xiaoyu, pikir baik-baik. Jangan impulsif. Kuningshen, yang kunikahi tak harus kamu. Orang yang ingin kuminumahi, bukan harus kamu. Itu lebih baik. Kuningshen, aku menikah dengan orang lain. Kamu tak sedih? Kamu tak sedih?
Jika tidak ada urusan lagi, tolong kalian pergi. Jangan ganggu pernikahan saya dengan istri saya. Guning Chen, kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Wih, Guning Chen. Dia tak mau aku lagi ya, Xiao Yu. Kamu dan Guning Chen mungkin benar-benar tidak bisa kembali. Kakak Zuoyu, aku Yanji. Nanti akan lebih mencintaimu daripada Guning Chen. Aku akan pernah tinggalkanmu. Siapa yang menginginkan jaminanmu? Kakak Zuoyu, ngapain? Baru terima lamaran. Sudah terima lamaran. Siapa terima kamu? Sadar aku manfaatkan kamu? Aku mau buat Guning Chen cemburu, buat dia menyesal. Seumur hidup, kamu takkan bisa sama dia. Jingzi, jangan marah. Xiao Yu, hari ini terlalu emosional. Xiao Yu, tunggu aku. Meng Zuoyu, aku akan membuatmu di hidup ini. Tidak bisa lepas dariku. Yu, akhir-akhir ini kamu sibuk bekerja. Tidur kurang dari 4 jam per hari. Kurang dari 4 jam. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan sibuk, tidak akan memikirkan hal lain. Sepertinya, tidak lama lagi, Kak Zuoyu akan melupakan Siku. Sudah dengar? Teknologi Nano, Ketua Umum Tender, penanggung jawab utama grup riset ini, ahli teknologi sehat. Dia talenta teknologi tunggal. Tak disangka bisa ketemu orang hebat di sini. Minta tanda tangan. Tapi orang setingkat itu pasti sudah tua. Umurnya pasti sudah tua. Konon, umurnya tak terlalu tua. Hampir sebaya dengan Kak Zuoyu. Tak tahu dia punya pasangan. Memang tak tahu dia punya pasangan. Aku tertarik. Dokumen siap? Tenda RS Haixiang ini urusan terpenting. Urusan terpenting. Tak boleh ada kesalahan. Tenang, Kak. Aku nggak percaya sih, Gu. Cuma sembunyi di belakang perempuan. Hidupnya cuma ngandalkan wanita. Putri grup Song. Suka dia. Sama masyarakat. Kalau masih kudengar kau jelekan Ning Chen, jangan muncul lagi di hadapanku. Maaf, Kak Zuoyu. Begitu aku menang tender, Putri grup Song harus nurut sama aku. Nanti, sampah Guning Chen akan kubuat berlutut mintampun di depanku. Lihat, ketua umumku datang. Ahli nanoteknologi, kepala insinyur. Teknologi ini, kepala insinyur. Kepala insinyur? Ternyata Guning Chen. Apa? Benar-benar Guning Chen. Bagaimana mungkin? Dasar sampah. Bagaimana dia bisa jadi ketua umum? Hadirin, selamat datang di banquet tender malam ini. Tujuannya berbagi teknologi nano. Menyatukan kekuatan masyarakat, memajukan teknologi untuk kesejahteraan rakyat. Untuk sains dan teknologi adalah melayani rakyat. Jika menyimpang dari tujuan ini, teknologi secanggih apapun akan punah. Pasti punah. Ayo saling memotivasi. Pendapatmu, penampilannya di panggung, sangat tampan kan? Xiao Yu, kalau kau tak suka, aku tak pergi. Nanti, aku ikuti Hai. Xiao Yu, saya sudah membeli obat untukmu. Xiao Yu, hari ini aku mau masak makanan laut favoritmu. Ning Chen, engkau gantikan Jingzi. Hari ini aku akan menghabisi kau. Meng Zuoyu, mari kita putus. Ya, sangat tampan. Ternyata 3 tahun dia hilang, dihabiskan untuk ini. Meng Zuoyu, cinta adalah zirah, bukan belenggu. Fakta membuktikan, lepaskan dia, lakukan yang dia mau. Dia jauh lebih baik dari dugaan, jauh lebih baik. Aku yang membelenggunya, Somucing, kari aku kuma buat sombong, hanya buat menyombongkan diri. Benar? Aku beritahu, Ning Chen lebih baik tanpa kamu. Hidupnya lebih baik. Dia akan semakin baik. Semakin bersinar. Setelah jamuan makan selesai, serahkan materinya di meja pendaftaran lantai 1. Ternyata
Aku dulu sangat salah. Kamu bilang apa tadi? Untuk pamer. Suamiku sangat tampan. Suami yang sangat tampan. Ning-chen. Ma, bukan aku. Kamulah menjalani pekerjaan yang disukai. Sudah lama berdiri di panggung. Panggung. Tidak perlu minta maaf. Ada yang mau kamu bilang? Mau bilang apa ke aku? Jangan marah. Aku tak marah. Aku tak perlu marahi kamu. Yang sudah ikhlas dan sudah tuntas, tak perlu dipersoalkan lagi. Dia sudah lepaskan aku sepenuhnya. Bahkan malah, dia tidak mau membuang waktu lagi. Baik, aku mengerti, Guning Chen. Mulai saat ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Hati-hati. Zoyo. Zoyo, bertahan. Aku antar ke RS. Ning Chen, kalau aku lebih cepat menyadari kesalahan yang kulakukan, akankah akhir kita akan berbeda? Zoyo, sadar. Jangan tidur, Zoyo, sadar. Dokter, bagaimana kondisinya? Kedua kaki patah parah, patah tulang parah. Mungkin tak bisa berdiri lagi. Apa? Dokter, serius? Anda tidak salah kan? Tidak salah? Aku. Nantinya tidak akan bisa berdiri lagi. Zoyo, jangan terburu-buru emosi. Terus lakukan latihan rehabilitasi dengan tekun. Masih bisa pulih. Jangan berhenti berobat. Kakak Zuoyu. Sigo, kakak Zuoyu kenapa terluka? Bagaimana kamu lindungi dia? Sebelum menyalahkan orang lain, tanyakan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu? Kakak Zuoyu, dengan begini, kamu nantinya tidak akan bisa meninggalkanku lagi. Lin Jingzi, kamu yang menabrakku dengan mobil? Kakak Zuoyu, Kakak Zuoyu, aku hanya terlalu mencintaimu. Tenang saja, seumur hidup ini, aku takkan pernah meninggalkanmu. Lin Jingzi. Anda diduga melakukan pembunuhan berencana. Ikut kami. Dikara apa? Aku warga baik tak hukum. Mana mungkin aku sengaja bunuh? Buktinya jelas. Bela diri, sampaikan di kantor polisi. Tolong aku, kakak. Aku begini karena terlalu cintai kamu. Kakak Zuoyu. Ning Chen, ada kabar baik untukmu. Kamu akan jadi ayah. Apa? Cepat. Duduk pelan-pelan. Kamu juga duduk. Kata dokter, bayinya laki-laki. Sayang, beri nama untuk bayi kita, ya. Bagaimana, Guzi? Cerah bagai bulan purnama. Kuharap bayi kita kelak saat menghadapi kesulitan selalu bisa melihat pelangi setelah hujan. Setuju? Sayang, terima kasih. Aku sangat beruntung memilikimu.